Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala salawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahunna haqqun min 'indillah dakhala al-jannah. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini menjalankan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Semoga aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan dan limpahkan ke atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang paling utama, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selain itu pula, kita juga berusaha untuk selalu memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah hari demi hari. Kita melakukan banyak berbagai macam amaliyah-amaliyah sebagai sesuatu untuk kita jadikan taqarruban ilallah, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalui ibadah, sholat, puasa, bersedekah, dan lain sebagainya. Maka ini merupakan wasilah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan kita untuk mencari
berbagai macam wasilah agar supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah yang paling harus kita tempuh adalah wasilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintah kewajiban kepada para hamba-hamba-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk kalian bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ibadah yang paling utama yang Allah telah turunkan di dalam syariatnya sebagai wasilah adalah ibadah sholat 5 waktu, di mana kita mempunyai kewajiban ketika kita diberikan oleh Allah rizki yang paling mulia, rizki yang paling agung, yang umat-umat terdahulu belum pernah Allah berikan seperti kita. Apa itu? Yaitu sholat 5 waktu yang kita laksanakan sampai saat ini. Itu tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Allah mengistimewakan umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan berbagai macam ibadah sholat nabi-nabi terdahulu, sehingga Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling utama, penutup para nabi, penyempurna agama-agama terdahulu sampai hari kiamat. Syariat Rasulullah SAW ini sempurna, dan yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Sehingga rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, melebihi nikmat harta, melebihi nikmat dunia, melebihi nikmat banyaknya keturunan, melebihi nikmat pangkat dan jabatan, adalah nikmat kita diberikan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang-orang beriman, dan diberikan hadiah oleh Allah sebuah ibadah yang paling agung, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Sehingga mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan kita berusaha menjaga nikmat tersebut agar semakin hari semakin bertambah kualitasnya, semakin hari semakin sempurna ibadah sholat yang kita laksanakan. Di mana seseorang ketika diberikan suatu nikmat itu lebih mudah daripada mendapatkan nikmat tersebut ketimbang seseorang itu harus menjaganya. Menjaga sesuatu yang sudah kita miliki adalah lebih sulit daripada mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki. Kita sudah memiliki sesuatu yang paling agung, yaitu sholat 5 waktu. Tentunya kita mempunyai kewajiban yang berat, yaitu kita berkewajiban untuk menjaga ibadah sholat 5 waktu itu, yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat-solat, termasuk juga solat wusta, solat yang pertengahan. Para ulama mufasir mengatakan solat wusta adalah solat asar, karena pahalanya besar. Dan sholat asar ini berada di tengah-tengah kesibukan manusia, sehingga sulit bagi orang-orang yang imannya kurang kuat untuk melaksanakan sholat asar tersebut. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk menyembah Allah dengan penuh ketekunan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya ini
adalah mempunyai asbabun nuzul. Di dalam Sahihul Bukhari diceritakan bahwasanya para sahabat sebelum diturunkan ayat ini, mereka selalu berbicara di dalam sholat mereka. Mereka selalu bertanya kepada teman yang ada di sampingnya di dalam perkara-perkara kegiatan duniawi. Namun ketika Allah turunkan ayat ini, maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk berbicara di dalam sholatnya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika orang melakukan pembicaraan atau ucapan di luar ucapan sholat, maka sholat tersebut batal. Sholat tersebut menjadi tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini juga memberi peringatan kepada kita bagaimana kita untuk menjaga daripada kualitas sholat kita, di antaranya menjaga kekhusyuan di dalam ibadah sholat yang kita laksanakan. Sehingga bagaimana para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun berusaha untuk menjaga kualitas sholatnya di dalam perkara-perkara kekhusyuannya. Bagaimana ketika kita mendengar riwayat bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk merobek daripada hordeng yang ada di jendela Rasulullah, disebabkan hordeng tersebut memiliki suatu gambar yang dapat merusak sholatnya Rasulullah SAW. Sehingga manusia yang paling sempurna sekelas Nabi Muhammad sendiri pun ini masih bisa terganggu dengan berbagai macam atribut yang bisa menghilangkan daripada atau mengganggu daripada kekhusyuan daripada sholat beliau. Apakah lagi kita? Sehingga kita tentunya harus betul-betul memperhatikan sebelum kita melaksanakan sholat, sesuatu yang sekiranya mengganggu daripada kekhusyuan sholat kita atau mengganggu kekhusyuan sholat saudara-saudara kita, tentunya itu harus kita hindari demi untuk menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga sholat juga termasuk menjaga waktu-waktu sholat tersebut. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan atas orang-orang beriman terhadap waktu-waktunya tersendiri, di mana tidak layak seseorang melaksanakan sholat zuhur di waktu asar kecuali dengan uzur syariat. Begitu pula sholat asar di waktu maghrib dan sholat maghrib di waktu isya dan sholat-sholat yang lain di luar waktunya. Maka ini merupakan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya uzur, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga tentunya kita wajib menjaga waktu-waktu salat tersebut. Jangan sampai kita lalai dan luput. Terkadang banyak orang yang lalai dalam urusan dunianya, pekerjaannya, sehingga mereka melalaikan menjalankan sholat tersebut sampai sholat tersebut dilaksanakan di luar waktunya. Mereka mengqadha sholatnya padahal tidak ada alasan yang membenarkan untuk mereka melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholat itu bisa celaka manakala mereka lalai daripada ibadah sholatnya. Dalam artian lalai itu khilaf pendapat para ulama, diantaranya yang disebut lalai adalah mereka sholat di luar waktu sholat tersebut. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kita berusaha menjaga ibadah sholat kita dengan berusaha menjaga adab istiadab, menjaga budi pekerti dan suri tauladan.
sebagai buah dan cahaya daripada ibadah solat yang selama ini kita laksanakan. Karena solat ini mengandung dua unsur. Yang pertama adalah sisi vertikal, menjalin hubungan dekat kepada Allah. Yang kedua adalah sisi horizontal, mengandung, menjalin hubungan dekat kepada sesama makhluk. Sehingga apabila seseorang melaksanakan solat, baik hubungannya kepada Allah, namun hubungan kepada sesama makhluknya rusak, maka solat mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab hadisnya, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanatan tuqimu lailan wa tasumun nahara wa tasaddaqu." Sesungguhnya ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang salat malamnya sangat rajin, puasa di siang harinya sangat rajin, sedekahnya sangat rajin, waktu di jiranaha bilisaniha. Akan tetapi perempuan itu mempunyai kebiasaan selalu menyakiti hati tetangganya melalui ucapan dan kata-katanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Perempuan itu tidak mempunyai kebaikan sedikitpun dan dia adalah termasuk penghuni neraka. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat, mereka betul-betul harus berusaha juga. Ketika mereka memperbaiki sholat, mereka berusaha juga memperbaiki budi pekerti sebagai buah daripada ibadah sholatnya. Apabila seseorang melaksanakan sholat baik dia di mata Allah, hubungan dia kepada Allah baik, namun tidak baik hubungan dia kepada sesama manusia, maka sholatnya belum dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana seseorang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, namun hubungan kepada tetangganya tidak benar, hubungan kepada tetangganya rusak, maka sholat, sedekah, puasanya tidak dianggap, dan dia bahkan masuk neraka disebabkan perkara tersebut. Bahkan orang-orang yang sholat juga diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bagaimana manfaat mereka dalam kehidupan. Bahkan ancaman Allah bagi orang yang celaka walaupun dia sholat, diantaranya adalah wayamna'unal ma'un, yaitu orang yang selalu menahan dirinya untuk berbuat baik. Mereka tidak mau membantu orang lain, mereka tidak mau melakukan bakti sosial kepada manusia. Maka walaupun mereka sholat, sholat mereka tidak ada manfaatnya sedikit pun di akhirat, disebabkan karena mereka melakukan kekikiran dan menahan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, bagaimana orang-orang yang sholat itu ketika mereka berkualitas, maka hal tersebut bisa dibedakan antara orang-orang mukmin yang mendirikan sholat dan orang-orang munafik yang mendirikan sholat. Karena kalau seandainya semua orang dihitung dari nilai sholat secara zahiriyah, maka ketahuilah bukan orang-orang beriman saja yang sholat, tapi orang-orang munafik pun mendirikan sholat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah mensifati mereka? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik menipu Allah, akan tetapi Allah membalas tipuan mereka. Bagaimana cara mereka menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk mendirikan sholat,
maka mereka berdiri dengan hati yang penuh dengan kemalasan. Yura'unan nasa, mereka riak kepada manusia. Kalau banyak manusia, mereka sholat seakan-akan seperti orang yang khusyuk, tapi di belakang manusia mereka tidak melaksanakan sholat tersebut. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Hadirin sedang jumpa rahimakumullah, itulah wajah sholat orang-orang munafik, di mana mereka sholat dengan penuh kemalasan, mereka tidak mengingat Allah di dalam sholatnya, dan mereka semangat apabila dilihat orang lain, akan tetapi malas apabila tidak ada orang lain di sisinya. Sehingga kita harus menghindari sifat tersebut. Baik perbaiki sholat kita baik di mata manusia maupun tidak ada manusia. Karena kita sholat hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanamkan hati kita, bersihkan hati kita sebelum kita melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, agar supaya kualitas ibadah kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita di sisi Allah, agar supaya ketika sholat kita menjadi baik, menebar manfaat di dalam daripada buah-buah hasil ibadah kita, maka secara jiwa kita berhubungan erat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jasad kita berjalan di muka bumi ini, kaki kita berjalan di muka bumi ini, memberikan manfaat bagi sesama manusia. Apabila itu kita lakukan, maka kita menjadi insan kamil, jadi orang-orang yang beriman, dan betul-betul orang-orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita untuk supaya kita dikuatkan oleh Allah, mendirikan sholat sesuai dengan kehendak Allah, agar ibadah kita yang kita laksanakan menjadi manfaat bagi kita semua, umumnya bagi kita hidup di dunia, dan khususnya bagi kita hidupan di akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bencana, dari fitnah saudara-saudara kita yang banyak penuh dengan khilafiyah, penuh dengan perdebatan. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari ranah perdebatan tersebut, dan Allah satukan kaum muslimin, menebar manfaat dan membawa keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi qudsihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad din wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah